Selamat datang di Nasihat Ayah, di mana saya dan Ayah akan membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para followers @ahmadrishad melalui Instagram @ahmadrishad. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hari ini. Let's begin. Terkadang walaupun gaji kita udah naik, kenapa hidup masih terasa susah? Karena begitu gaji naik, terus tuntutannya naik juga. Kebanyakan orang begitu. Jadi pada waktu dia gajinya misalnya 5 juta, 10 juta, itu dia masih tuntutannya ringan-ringan aja. Yang penting bisa makan, cukup, sehat, ini sudah cukup, ya kan. Tapi ketika dia naik lagi menjadi 20 juta, 30 juta, 50 juta, itu terus muncul keinginan-keinginan lain gitu lah. Oh, ini rumah saya mau saya bongkar, mau saya perbaiki, kursi, furniture diganti. Kayaknya udah saatnya punya mobil gitu. Nah, gitu-gitu. Akhirnya kan kebutuhan memang meningkat kan. Kan mungkin kan kita berpikir kan, saya sekarang gaji sangat mepet sekali. Mungkin kalau saya naik dari 5 juta ke 10 juta, saya pasti akan cukup. Ya. Terus suatu hari nyampe ke 10 juta, ternyata nggak cukup gitu. Iya, karena tuntutannya dia meningkatkan tuntutannya, meningkatkan jadi keinginan-keinginan baru, ya kan? Ya kan memang keinginan tuh kalau dituruti, mau penghasilan berapapun bisa habis, bisa tidak cukup juga gitu loh. Tapi kalau kita mau berpikir lebih logik, ya mungkin ketika kita naik itu kita justru teringat bahwa ketika dulu sebelum naik ini keadaan saya kesulitan, kadang-kadang tidak punya uang habis, sehingga saya hutang sama orang. Jadi saya sekarang mau nabung kah? Atau mau beli emas untuk disimpan, atau mau investasi di saham atau apa. Banyak sekarang alternatif untuk itu. Kalau kita mau sedikit berpikir aja, banyak yang bisa dilakukan untuk menyimpan uang, sehingga nanti suatu ketika kalau butuh itu bisa dipakai uang itu. Atau mungkin hidupnya progres aja ya, maksudnya ya kan sudah naik gaji, berarti kan sudah kerja berapa tahun, mungkin ada yang sudah menikah atau apa gitu ya, jadi ya otomatis pengeluarannya nambah ya. Bisa juga begitu. Bisa, karena sudah punya istri, ya ada kewajiban-kewajiban kepada istrinya. Kewajiban pada istri kan bukan hanya ngasih makan, pakaian dan sebagainya. Yang pakaian kewajiban apa? Iyalah, pakaian. Kan istilahnya kalau dulu itu sandang, pangan, papan. Oh iya. Kesehatan, pendidikan. 5 ini. Oh, papannya gimana tuh? Hah? Papannya gimana tuh? Papan tuh rumah. Iya kan paling mahal itu. Oh ya, itu tetap kewajiban. Oh, kalau tidak bisa beli ya sewa. Oh iya, ngontrak dulu ya. Iya. Lah kalau baju kan dibeliin terus gitu, harus dibeliin terus baju. Loh, harus dipenuhi kebutuhannya. Gitu. Loh kalau istri, wah saya minimal Louis Vuitton ini kalau pakai baju misalnya gitu, gimana? Ya kasih tahu, sementara jangan Louis Vuitton dulu deh. Jadi boleh Louis Vuitton tapi yang palsu, yang buatan dari mana, dibeli di Cipulir, pasar Cipulir atau di mana gitu. Iya. Ya kita kan, kalau istri kita tidak rasional dalam mengendalikan pengeluaran, ya kita sebagai suami ya kewajiban kita juga mendidik dia agar dia tahu bahwa hidup ini tidak boleh kita melampiaskan keinginan semau-mau kita. Jadi ada batas-batas, sehingga ya kita mulailah dari hal-hal yang memang betul-betul penting dulu. Karena nanti lama-lama punya anaknya mau sekolah juga biayanya tidak murah. Gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita nggak cukup gitu, walaupun gaji udah naik nggak cukup, gaji udah naik nggak cukup lagi. Pertama, kalau bisa dicukup-cukupkan. Nah, kedua, ya kita mencari alternatif pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, atau kita punya kerja sambilan di samping kerja pokok. Atau juga ada orang yang akhirnya istrinya bekerja juga untuk membantu nafkah, memenuhi kebutuhan nafkah buat rumah tangga gitu lah. Kalau istrinya itu rela, dia mau, ya boleh. Tapi kalau dia tidak bersedia, itu haknya dia untuk tidak bekerja gitu lah. Sama tadi kali ya maksudnya keinginan jangan semuanya diikuti gitu. Betul. Yang penting kebutuhan yang dipenuhi, bukan keinginan. Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan itu bisa diatur. Zaman sekarang banyak orang yang memilih untuk tinggal di luar negeri daripada di negara sendiri. Salah nggak sih kalau misalnya kita udah nggak percaya sama negara sendiri? Jadi ini jawabannya bisa melayang kemana-mana, ini tergantung dari situasi orangnya. Kalau misalnya sekarang itu ada istilahnya, kalau pengusaha-pengusaha itu karena dia takut hartanya nanti, misalnya nih ada isu-isu nanti akan diperiksa atau pajaknya yang terlalu tinggi, kemudian orang takut, kemudian uangnya dibawa ke luar negeri. Setelah uangnya berangkat ke luar negeri, lama-lama dia ngelihat, merasa itu belum tentu benar kan, merasa bahwa kayaknya Indonesia ini kok makin mundur. Udah saya keluar negeri aja, ya silakan.
Bebas kok, iya kan? Cuman artinya jangan sampai menjadikan Indonesia ini sebagai tanah jajahannya dia. Kenapa ayah bilang tanah jajahannya dia? Dia mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Indonesia kemudian dibawa ke luar negeri, itu tidak boleh itu. Itu berkhianat kepada bangsa gitu loh. Jadi kalau dia mencari kebutuhan hidup di Indonesia, ya uangnya dipakai untuk di Indonesia. Oke, itu kan kalau dari yang pengusaha kan, atau yang uangnya banyak. Nah, sekarang kita ngomong yang mayoritas aja dulu nih, ya kan, yang uangnya nggak banyak mayoritas. Ya, cari kerjaan mungkin. Ya, mungkin dia dengar-dengar bahwa di Australia itu gajinya sangat tinggi gitu kan, jauh dibandingkan Indonesia. Dia mau ke sana ya. Kalau anak muda silahkan. Oh gitu ya? Iya, kalau ayah berpandangan ya. Kalau anak-anak muda silahkan mau jalan ke luar negeri, mau ini, biar dia dapat pengalaman dan wawasan yang luas. Nanti kalau dia sudah kaya dengan wawasan, dia kembali ke negaranya, ke Indonesia, kemudian dia bisa menularkan dan kemudian juga mungkin mengembangkan apa-apa yang dia dapat pengalaman di luar negeri di Indonesia. Boleh. Pokoknya kalau masih muda itu merantau lah. Mau di dalam negeri juga boleh, pengen ke luar negeri ya boleh, tapi ambillah pelajaran. Jangan hanya mengagumi situasi di luar negeri kemudian memaki-maki keadaan di negaranya sendiri, itu tidak baik juga. Cuman kan buat apa misalnya kita udah di luar negeri gajinya gede terus bawa ke sini gajinya jadi kecil lah gitu kan, nggak make sense itu. Ya terserah, mau gitu. Pindah ke sana juga boleh, tidak apa-apa kan, tidak ada yang larang kan. Tidak ada yang larang. Tapi kalau menurut ayah, bagaimanapun apapun yang dirasakan, yang dibayangkan di luar negeri itu, pertama belum tentu tercapai. Dan yang kedua, bagaimanapun tetap lebih enak tinggal di negara sendiri. Nah, tapi kalau misalnya orang merasa, wah saya kan di Indonesia penghasilan saya kecil sekali, saya mau mau membutuhkan uang banyak untuk bisa beli rumah, bisa beli mobil dan sebagainya. Saya mau pindah di luar negeri aja. Ya sudah, silakan pindah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dihadapkan dengan dua pilihan ini, misalnya kerja di Indonesia gaji kecil tapi ada jenjang karir misalnya, apa kerja di luar misalnya tapi nggak ada jenjang karirnya. Kan kebanyakan kan kerjaan di luar kalau untuk orang yang bukan orang negara itu kan biasanya kerja kasar biasanya kan. Kebanyakan ya maksudnya ya. Mungkin kerja di kebun atau di mana gitu kan, kalau dengar-dengar di Australia gitu. Kalau ayah pilih yang mana? Yang ada jenjang karir gaji kecil, apa kerja keluar, kerja kasar? Mungkin jenjang karir ada tapi mungkin 2-3 tingkat doang terus mentok habis itu. Tapi gaji lebih gede. Ya kalau tujuannya untuk mengumpulkan uang sementara aja ya, kalau ayah masih muda, ayah akan ke luar negeri. Oh, ke luar negeri gitu ya? Iya, mengumpulkan uang untuk modal di Indonesia nanti, kemudian pulang bisa membangun bisnis kah, atau bisa membeli rumah, mobil, kemudian membuat bisnis, sehingga dengan begitu kita akan lebih mandiri dan lebih nyaman di negara sendiri kan. Tapi kan ketika kita misalnya udah biasa per bulan dapat gaji misalnya, kan tidak mudah lari dari itu kan. Banyak orang yang bermimpi-mimpi, maksudnya oh ya saya kerja aja dulu mengumpulkan modal lalu bisnis gitu kan. Mungkin yang habis itu melakukan rencananya mungkin 5% doang gitu. Sisanya stuck di kerjaan gitu. Ya enggak apa-apa, tapi kan tadi kamu tanya kalau ayah gimana. Betul, kan? Betul. Ya itu ya tergantung selera masing-masing. Ada orang yang senang cari uang terus gitu kan, ngumpulin uang, pokoknya saya mau di sana terus. Atau misalnya oh saya lebih senang suasananya di sana. Misalnya kan macam-macam lah orang yang ngomong katanya misalnya oh di sana hukum ditegakkan, kita dihormati, kita dimanusiakan. Ya silakan aja. Kalau memang nyaman di sana ya silakan. Tapi kan kalau ada peraturan yang membatasi itu kan. Ya paling visa doang sih peraturan yang membatasi. Nah iya. Visa perpanjang lagi kalau perlu. Banyak gitu. Yang melanggar tapi. Nah iya. Itu aja sih paling aturannya sih. Gitu ya berarti ya. Berarti untuk seorang taruhlah bisa dibilang perintis gitu ya, yang nggak punya warisan atau apa, keluar negeri lebih menjanjikan menurut ayah. Kalau ayah kalau masih muda, ayah lebih senang merantau, dan memang ayah dari dulu waktu mudanya itu merantau gitu loh. Tapi di Indonesia merantaunya tidak keluar negeri kan. Nah sekarang kan orang berpikirnya mau merantau keluar negeri, ya enggak apa-apa, bagus. Sambil belajar dari bangsa-bangsa yang sudah maju, ya kan, bangsa-bangsa yang sudah terbiasa tertib, ya kan, menjalankan budayanya bagus misalnya, ya silakan, enggak apa-apa. Begitu pindah ke sini stres tapi nanti begitu balik sini lagi. Ya mau balik boleh, enggak balik juga enggak apa-apa.
Di sini tidak tertib ya gini dibandingin sama di luar, pasti kayak gitu selalu tuh. Iya, tapi di luar negeri pun juga kan ada juga yang enggak tertib, sama lah, lebih kurang sama. Zaman sekarang banyak orang yang kerja tapi ngerasa kosong. Kalau di zaman ayah dulu gimana? Banyak nggak orang yang misalnya kerja cuman buat bertahan hidup aja? Ya ada juga yang begitu. Ada ya? Ada. Biasanya dia ya yang penting saya bisa makan, minum, ngasih makan keluarga, sandang, pangan, cukup. Ya sudahlah, yang gitu lain-lain enggak terlalu penting gitu. Ada orang-orang yang begitu. Gak ngejar achievement misalnya atau apa gitu ya. Iya, ada orang yang begitu. Dan zaman dulu orang lebih nerimo, lebih sederhana hidupnya daripada zaman sekarang. Dulu enggak ada HP, tidak perlu beli pulsa. Oh iya. Iya kan? Nah, mobil juga tidak semua orang punya mobil, enggak apa-apa. Kemana-mana orang jalan kaki atau naik sepeda. Sekarang udah enggak bisa gitu loh. Iya benar-benar. Harus punya mobil deh. Harus. Apalagi di kota besar. Kalau di kota besar kan. Kalau di kota-kota kecil masih oke lah. Misalnya pakai sepeda masih oke. Cuman kebiasaan naik sepeda itu di Indonesia kan memang tidak begitu lazim. Motor palingan. Iya, padahal di Belanda itu kalau ayah lihat tuh luar biasa, orang mayoritas orang naik sepeda kan. Tapi kalau misalnya orang merasa wah kerja sehari-hari rasanya kosong, itu apa yang harus dilakukan itu? Apakah dia kehilangan purpose-nya? Ya biasanya tidak ada kepuasan berarti, tidak ada kepuasan kerja. Tidak ada kepuasan kerja ini bisa karena dia kerja baik sekalipun tidak ada pujian, tidak ada apresiasi terhadap dari bosnya, kinerjanya dia dari bosnya gitu loh. Jadi dia merasa bahwa wah baik atau jelek ya saya sama aja, tidak pernah diperhatikan sama bos saya gitu, dan tidak pernah dipromosikan, ya dia merasa kosong, ya sudah akhirnya dia ya udah jalan aja biasa. Itu biasanya dialami oleh mereka-mereka yang berada di jajaran pelaksana pekerja kasar apa itu kan. Iya, jadi maksudnya mungkin jadi nggak fulfilled, akhirnya berasa seperti robot. Iya. Wah, dan ketika sekarang ada robot, orang-orang yang bekerja begitu terancam. Iya, diganti sama robot beneran ya. Iya. Jadi itulah makanya manajer itu ya, pimpinan perusahaan tuh harus turun ke lapangan, dekat dengan anak buahnya, memberikan support. Hadir itu sudah merupakan support. Ketika anak buah tuh kita lihat dia bekerja gitu, kita lihat, kemudian mungkin kita memberikan saran, kemudian meminta pendapat dia bagaimana supaya pekerjaannya lebih efektif, ya kan, lebih produktif, supaya Anda lebih produktif, apa yang harus saya bantu gitu loh. Itu membuat anak buah itu semangat kerjanya dan dia merasa puas karena dilihat sama pimpinannya gitu ya. Berarti ini semata-mata kesalahan pimpinannya, berarti bukan kesalahan anak buah yang misalnya wah terlalu low motivated, atau terlalu sibuk pacaran misalnya, atau terlalu apa. Nah itu low motivated itu karena tidak mendapat apresiasi pekerjaannya gitu lah. Kenapa tidak mendapat apresiasi? Karena tidak pernah dilihat. Jadi kadang-kadang kita ya misalnya sekarang gini, orang yang bekerja kasar seperti misalnya gini, membersihkan kaca. Ayah dulu pernah ngalami itu. Ada kerjaannya dia membersihkan kaca, dan itu tidak kelihatan di mana-mana karena bagian dia itu distriknya dia itu sebelah sana yang pojok. Yang tidak pernah tersentuh itu. Dan ketika ayah pernah lihat tuh anak buah itu, ayah langsung ke sana dan lihat, saya lihat kerjaannya luar biasa bagus gitu loh, dan tertib orangnya. Nah, bagaimana apresiasi untuk dia? Sini kamu, kita tanya-tanya, ya kan, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, kemudian bagaimana dia mencapai tempat kerja segala macam, gajinya berapa, ini itu. Kemudian foto bersama. Wah, dia senang sekali, dia semangat kerjanya. Nah itu yang seperti itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan perusahaan, sehingga orang-orang begitu lama-lama kan karena merasa tidak ada yang lihat, dia sembarang aja kerjanya, tidak bersih. Nah, ketika dia sudah tidak bersih, baru kita sadar ini pekerjaannya kok seperti ini, mana orangnya. Nah, baru kita cari. Nah, kita cari untuk menegur dia, bukan memberikan semangat. Nah orang yang seperti itu dia perasaannya memang kosong, jadi nggak motivated sama sekali gitu ya. Iya, dia tidak akan berprestasi dan dia tidak mau bekerja. Dia yang penting dia hadir, terus supervisornya lihat dia hadir, dia bekerja ngelap-ngelap gitu, ya kan, meskipun ngelapnya tidak bersih, kadang-kadang supervisornya pun juga tidak teliti dan melihat gitu kan. Ya sudah, habis itu begitu dia lihat jam 4 sore udah pulang aja lah. Kasihan orang begitu itu, tidak ada kepuasan. Tapi kalau dari sudut pandang orangnya sendiri, maksudnya
pribadinya sendiri gitu, dia merasa kosong, apa yang harus dilakukan gitu loh. Kan kalau ngontrol bos jadi orang yang baik kan mungkin tidak akan bisa gitu. Tidak akan bisa memang. Nah, kita misalnya bekerja, waduh bos saya, tapi merasa waduh kok besok pagi sudah kerja lagi, bangun kerja set nyampe rumah aduh ngantuk langsung tidur. Bangun sudah pagi lagi, udah kayak jalan di lingkaran gitu. Ya, kalau memang dia kerjanya memang begitu terus, ya dia mesti mau menerima itu atau mencari pekerjaan lain. Oh, tidak mudah cari pekerjaan lain. Ya sudah, kalau tidak mudah cari pekerjaan lain, tunjukkan prestasi yang luar biasa. Supaya nanti ditengok sama pimpinan gitu lah. Berarti kuncinya tetap di pimpinan ya berarti? Ya kan pimpinan pasti akan melihat kalau ada orang yang prestasinya luar biasa kan? Ya harusnya iya sih. Iya. Kecuali pimpinannya sama juga sama dia. Kantor-kantor yang politik kalau enggak. Ya kan? Banyak anak muda sekarang kerja jadi content creator. Menurut ayah itu pekerjaan beneran atau bukan? Ya. Tinggal sekarang kita pakai kacamata yang mana gitu. Kalau kacamata yang konvensional itu bukan pekerjaan gitu kan? Oh gitu. Nah, tapi kalau melihat suasana perkembangan di masyarakat, bahwa ternyata konten-konten itu memang banyak diharapkan sama masyarakat. Tentunya konten-konten yang membawa manfaat ya. Banyak diharapkan, ya mungkin itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan profesionalisme yang cukup tinggi, sehingga itu bisa dianggap sebagai pekerjaan juga. Kalian kalau misalnya orang zaman dulu kan pasti tidak akan mengira kan ada pekerjaan misalnya bikin konten misalnya. Iya, gitu enggak pernah terpikir. Enggak akan terpikir tuh ya. Iya, enggak pernah terpikir. Pasti kan kerja di idea of working gitu. Iya. Di kepala orang zaman dulu pasti kan pagi bangun ya kan ke kantor. Ya, 9 to 5 lah pokoknya. Terus jadi pagi sore berangkat, sore pulang. Pagi berangkat, sore pulang. Itu namanya kerja gitu. Iya. Kalau orang di rumah misalnya kerjanya di rumah dianggapnya itu tidak kerja itu, atau dianggapnya santai. Maka waktu itu sampai kamu kurang keras kerjanya gitu kan, karena kamu cuma di rumah aja gitu. Padahal sebetulnya jadi konten kreator itu juga dibutuhkan keahlian khusus dan bisa aja sampai kerjanya keras-keras, kreativitas yang tinggi gitu ya. Iya. Makanya waktu itu sampai di Depok sempat ada itu kan yang orang, wah Anda pakai babi ngepet itu. Tahu sih yang sampai rame babi ngepet itu? Iya, dikira orang pakai babi ngepet padahal kerja di rumah, kerja saham apa gitu. Oh iya, mungkin. Saham juga bisa dikerjakan dari rumah kan? Jarak jauh bisa dia. Tetangganya pada ngiranya, waduh ini kok di rumah terus ya mobilnya ganti lagi, ganti lagi. Iya. Dulu ayah pernah punya tetangga begitu juga. Ayah lihat waktu itu ayah masih bekerja itu kan, pagi berangkat sore pulang itu. Ayah perhatikan ini orang kok enggak kerja, jalan-jalan pagi enak santai gitu kan. Ternyata dia memang bisnisnya saham itu. Tapi kenapa banyak orang maksudnya yang merasa kalau misalnya ada pekerjaan yang irregular atau yang tidak normal gitu, tidak pada umumnya, orang bisa rame kayak gitu, bilang wah ini kok nggak kerja tapi uangnya banyak. Jangan-jangan itu biasanya yang nuduh-nuduh itu kan orang yang nganggur atau orang yang pikirannya terlalu sederhana gitu kan. Nah, kalau orang yang mau berpikir lebih dalam lagi, dia akan berpikir bahwa mungkin dia ada satu pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di rumah misalnya gitu kan. Berarti emang ya balik lagi ya, apakah seseorang itu bisa melihat sesuatu dengan cara positif atau enggak gitu ya. Termasuk juga ada orang kan memang cenderung kalau ketemu orang atau melihat orang itu dia berpikirnya negatif. Ada itu. Selalu negatif terus dia berpikirnya. Jadi dia selalu cari kesalahannya. Kalau enggak ada kesalahan yang dilakukan, mungkin pakaiannya, ya kan, mungkin cara bicaranya, model rambutnya, semua dinilai sama dia. Itu ada orang yang begitu tuh. Ada sih orang yang sibuk maksudnya menilai orang lain, menilai keburukannya. Jadi yang diangkat sama dia keburukannya. Dia enggak menilai secara jujur. Itu ada orang-orang yang begitu. Dan kayaknya jumlahnya cukup banyak gitu. Ya tergantung suasana. Kalau sekarang kan banyak orang nganggur, ya tentu banyak sekali. Kemarin kan sempat ada anak kecil ya kan yang ngomong jadilah perintis itu harus semangat katanya. Ayah tahu nggak itu? Bangun pagi, tidak seperti pewaris yang bisa santai-santai gitu. Ayah tahu nggak sih itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Jadi ada anak kecil umurnya mungkin sekitar 7 tahunan kali mungkin ya. Tapi dia kayak bikin konten, dia mulai bisnis apa gitu-gitu kan.
Ternyata orang banyak yang marah loh itu. Tersulut gitu, merasa apa Anda ini bukan perintis gitu. Bapak Anda sebenarnya kaya kan gitu. Baik yang tersulut tuh, dan menghina anak umur 7 tahun itu gitu. Iya. Akhirnya karena tersinggung, maksudnya ya anak yang masih kecil pun dihina gitu. Dan yang hina banyak sekali. Gimana pendapatnya itu? Ya kan kalau netizen kan memang begitu kan. Pokoknya banyak netizen itu yang menilai sesuatu itu hanya sekilas aja. Dia tidak berpikir jauh, tidak berpikir secara mendalam. Begitu dia lihat sesuatu yang menurut pikiran dia itu ini tidak benar, langsung keluar kata-kata macam-macam gitu kan. Maksudnya kan seenggaknya dilihat orangnya dulu lah, kalau masih di bawah umur buat apa kita koyak-koyak gitu maksudnya kan. Dilayani berlebihan, biar aja dia punya anggapan gitu. Dan sekarang kan zaman dimana orang bebas berbicara, jadi mau ngomong apa aja boleh, tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau kita cocok kita ambil, kita tidak cocok jangan diambil. Itu yang banyak orang masih belum begitu paham sih. Kalau kita cocok diambil, kalau enggak ya ganti tontonan, kan sebenarnya sesimpel itu ya. Semudah itu. Tapi kenapa banyak orang yang tidak paham akan hal itu gitu? Ya karena mungkin ya itu tadi, banyak nganggur atau apa gitu, terus jadi pikirannya mau cari kegiatan, caranya begitu dengan mengomentari orang. Iya, mengomentari secara negatif gitu. Cari kan. Kesibukan atau pelampiasan ya? Iya, bisa. Mungkin stres atau apa gitu ya? Bisa. Soalnya aku nggak menemui tingkah laku seperti itu di orang-orang yang cukup ini sih, yang cukup produktif atau yang cukup sukses di bidangnya. Aku tidak menemui perilaku itu sama sekali tuh. Sekalipun nggak menemui aku. Orang yang produktif, dia tidak menghabiskan energinya untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu aja sudah. Gampangnya begitu. Jadi dia buat apa dia ngomentari orang ini itu? Dia kerja dan tunjukkan prestasi. Kalau dia misalnya berbeda pandangan dengan orang itu, tunjukkan pandangan dia seperti apa, masukkan di dalam bikin konten, masukkan di medsos. Kalau niat itu ya. Iya. Kebanyakan sih ya sesimpel misalnya menonton sesuatu kurang cocok, ya udah ganti tontonan. Iya. Sesimpel itu kebanyakan ya. Iya. Maksudnya nggak sampai sibuk. Wah, coba kita lihat misalnya anak ini keluarganya seperti apa, dicari tahu keluarganya. Iya. Oh, ternyata begini dikeluarin di sosmed. Ada orang yang seperti itu. Aku nggak menemui itu sekalipun sih itu di orang-orang yang produktif tuh. Sekalipun nggak ketemu aku. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang masih melakukan hal demikian harus berubah gitu ya. Introspeksi lah. Kenapa harus menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya secara langsung untuk dia gitu kan? Masih juga masyarakat juga tidak merasa ada manfaatnya, meskipun dia cerita panjang lebar juga untuk orang lain apa manfaatnya, tidak ada. Mungkin terhibur kali atau puas gitu kan manfaatnya kan? Ya dia puas melampiaskan ketidaksukaan kepada orang-orang yang kreatif. Kan anak itu termasuk kreatif meskipun dia bicaranya kita tidak mungkin ada salahnya gitu ya, atau kita tidak cocok dengan pandangan dia, tapi dia kan termasuk kreatif itu. Ya tapi ya biar aja, sudah tidak usah didengerin. Kalau kita menganggap anak kecil aja kok, ya sudah anak kecil ya sudah jangan didengerin. Kenapa anak kecil itu didengerin habis itu dimaki-maki misalnya, jangan, tidak boleh itu. Maksudnya didengerin, kalau nggak setuju ya udah gitu ya. Iya. Ini sering terjadi loh, maksudnya kepada misalnya orang tua misalnya melakukan kesalahan, terus sampai anaknya dimaki-maki juga, padahal anaknya nggak tahu apa-apa padahal. Itu sering kejadian di Indonesia ini lah. Ada orang tua punya salah misalnya apa gitu. Berarti banyak orang stres. Dan publik tahu, publik nyari sampai ke anaknya gitu. Terus anaknya dikata-katain, dasar lu anak ini, dasar lu anak itu banyak loh ya. Aku melihat tuh, ini ngapain kayak gini gitu loh. Ya, stres. Saya yakin tuh orang-orang yang stres. Jadi kalau Anda menonton ini dan Anda begitu, Anda harus berhenti sekarang juga kayaknya. Saran saya. Banyak orang yang ngerasa ketinggalan dibanding teman-temannya. Ayah pernah nggak ngerasa kayak gitu? Terus kalau misalnya ngerasa ketinggalan, apa yang harus dilakukan? Ayah tidak pernah merasa seperti itu, terus terang aja. Oh gitu? Iya, karena selalu antisipasi. Oh ini saya harus lebih tinggi, kemampuan lebih tinggi, ditambah belajar, menambah pengalaman, jalan melihat-lihat yang lain, penting itu. Jadi orang kadang-kadang kalau misalnya dia kerjanya misalnya di restoran, dia harus ada waktu-waktu itu dia jalan ke restoran lain dan melihat apa yang patut ditiru gitu loh. Studi banding gitu ya? Iya, supaya dia
termotivasi untuk meningkatkan terus nilainya dia ditambah terus gitu loh. Kalau ke teman itu nggak pernah misalnya, waduh apa teman saya lebih sukses dari saya misalnya gitu. Ayah sih nggak pernah merasa gitu. Nggak pernah merasa gitu? Nggak pernah karena alhamdulillah artinya naik terus, nggak pernah misalnya stuck sampai lama gitu, nggak pernah. Naik terus. Jadi tapi kan ada yang langsung naiknya langsung, misalnya ayah punya teman tiba-tiba langsung naiknya di sini, ayah masih dia udah dari atas genteng misalnya gitu. Ada yang begitu. Pasti kan? Ada. Lah iya makanya itu kan banyak tapi orang membandingkan. Melihat orang seperti itu ya kita harus berpikir dan mempelajari kira-kira apa yang membuat dia bisa melejit itu. Dan kita kalau bisa meniru langkah-langkah dia kalau itu langkah yang positif. Karena ada juga yang dia naik ke atas karena dukungan politik. Bisa. Nah ya kan. Nah itu kita tidak bisa niru itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang karena dia orangnya rajin, banyak belajar, macam-macam hal yang bagus-bagus dia pelajari. Di mana tempat dia belajar kita datang ke sana ikut belajar juga mempelajari itu. Dan kita minta motivasi dari dia juga. Bagaimana caranya Anda bisa cepat naik ke atas itu gitu lah. Cuman kayaknya kalau di Indonesia ini kalau tiba-tiba orang melejit ke atas tuh kebanyakan itu karena ada pendukung ya. Oh gitu ya. Iya, bukan murni karena prestasi, kebanyakan ya. Meskipun ada juga orang yang memang prestasinya bagus sekali, tapi jarang sekali. Tapi maksudnya itu yang menghalangi kita dari belajar kan sebenarnya kan. Kalau kita terlalu mudah menyimpulkan, ini karena ini hoki misalnya, ini bisa begini karena orang tuanya misalnya, ini karena omnya misalnya gitu kan, itu kan kita jadi nggak belajar sebenarnya kayak gitu. Ya kalau yang melejit itu kebanyakan seperti itu memang keadaannya begitu, sehingga tidak bisa kita mengejar seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau tahu ada orang-orang yang prestasinya luar biasa, cemerlang gitu. Ya kita pelajari, mungkin tidak kita seperti dia. Kalau kita merasa mungkin ada peluang untuk seperti dia, ya kita belajar lagi. Makanya gitu. Orang kerja itu jangan hanya kerja melulu, tapi dia harus belajar juga. Supaya keterampilannya meningkat dan kemampuannya, cara berpikirnya meningkat gitu loh. Dan jangan lupa network itu penting juga. Pertemanan dan sebagainya itu penting, ikut mendukung kita untuk sukses gitu loh. Jadi ya harus tetap diperbanyak juga ya networknya ya maksudnya ya. Iya, tetap. Tapi kan kadang-kadang kita misalnya melihat, wah teman kita datang dari tempat yang sama tapi dia sudah melesat kemana tahu gitu. Sedangkan saya masih di sini. Itu kan kadang-kadang ya mostly orang banyak yang down atau ya ujung-ujungnya narik garis. Oh dia pasti begini. Ya, dikiranya ngambil jalan pintas orang itu gitu kan. Ya, kalau kita berpikirnya negatif begitu, ya kita berpikirnya positif aja bahwa apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa seperti dia gitu loh. Kalau sepanjang itu caranya rasional, legal, ya kita ikut-ikut kita tiru caranya dia. Tapi kalau tidak ya, kalau ayah nih ya, kalau tidak legal atau bagaimana gitu ya sudah kita ndak usah ikut-ikut, biarin aja lah, kita terus saja bekerja dengan meskipun agak lambat tapi kita di jalan yang benar. Udah gitu aja. Kalau pasangan kita punya value hidup yang berbeda jauh, itu sebaiknya dipertahankan atau ditinggalin kalau menurut saya? Berbeda itu boleh aja asal itu sama-sama positif. Oh gitu ya? Iya, karena value itu memang kadang-kadang beda orang beda value. Ya kan? Tidak apa-apa, asal sama-sama positif aja. Misalkan saya value-nya misalnya saya ingin menjadi businessman. Saya punya pasangan misalnya, waduh kerja itu lebih aman, tidak usah bisnis. Ya. Kan bisa runyam gitu. Ya kita sesimpel itu tuh. Iya ya kita lihat aja kira-kira mana yang masuk akal. Iya dong, kalau mana yang masuk akal buat kita. Masuk akal itu artinya kita nyaman ya, dan kita mampu untuk mencapai itu dan membawa manfaat untuk keluarga kalau sebagai kepala keluarga. Ya sudah, meskipun misalnya istri kita bilang jangan bisnis nanti bisa rugi, ini kita kerja kantoran aja. Terus kita merasa punya peluang bisnis, ya kita tetap bisnis, tidak apa-apa. Nanti hasilnya kan buat dia juga. Kalau berhasil kan? Ya, gagal juga tidak apa-apa. Gagal enggak apa-apa. Nanti asal kita ada kan apa saya bilang. Ya, bilang aja ya ini memang orang bisnis itu bisa berhasil atau bisa gagal gitu. Tapi asal sepanjang kita lihat ini prospeknya kayaknya lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya, ya kita bismillah kita kerjakan aja. Tanpa persetujuan gitu maksudnya. Ya disepakati bersama kan bisa.
dibicarakan. Saya akan milih bisnis karena ini bisnis yang akan saya lakukan ini sudah ada marketnya. Saya sudah menguasai operasionalnya gitu kan. Jadi saya akan coba ini. Saya minta dukungan dari kamu. Paling tidak dukungan moral lah. Itu aja. Tapi agak sulit tapi ya, maksudnya kalau value-nya ini kan udah value nih maksudnya kan, bukan cuma pikiran sepintas. Oh ya, mendingan kerja karena lebih aman. Ini kan udah value kan. Iya. Ya kerjalah. Yang satu lagi ya bisnis lah gitu. Misalkan. Ya enggak bisa dipaksakan kan. Orang kan memang value-nya beda-beda, makanya itu pentingnya bicara sebelum perkawinan itu kan. Pentingnya saling memahami apa sebetulnya yang ada di pikiran masing-masing gitu loh. Dari situ kan kita bisa tahu, oh dia itu orangnya safety player. Ya kan, sukanya yang penting pokoknya tiap bulan terima gaji. Udah cukup. Ya kalau begitu kita enggak bisa maju cepat gitu kan. Dipahamkan aja ke dia. Kalau enggak ya tidak ada salahnya orang berbeda value harus saling mendukung. Oh karena, gitu ya? Iya, karena kan ayah sudah bilang itu orang kalau sudah menikah kan jadi satu, suami istri. Ya sudah kita saling mendukung aja. Toh nanti kalau misalnya ada kebahagiaan yang didapat oleh masing-masing kan juga itu milik bersama. Kalau ada kesulitan jadi milik bersama juga, itu yang jadi masalah kan sebenarnya. Ya nggak apa-apa, itu memang yang harus dihadapi. Akhirnya memang orang suami istri itu harus menghadapi kenyataan. Apa kan saya bilang nanti gitu nanti. Iya nggak apa-apa, biar aja nggak apa-apa. Itu kan ini kan ya sudah, ini namanya bisnis, kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang gagal. Ini kali ini gagal, saya akan coba lagi. Ya kan? Kalau gagal lagi gimana? Ya nggak apa-apa, saya akan coba lagi karena saya yakin ini nanti lama-lama saya akan berhasil gitu loh. Oh, berarti nggak ada masalah. Tunjukkan bahwa kita akan memperbaiki diri sehingga untuk yang kedua kali itu akan lebih baik daripada yang pertama gitu loh. Tunjukkan. Berarti nggak ada masalah gitu ya kalau misalnya ada perbedaan value gitu ya? Harusnya nggak ada masalah. Toh itu untuk kepentingan bersama. Tapi itu kan cuma contoh doang tadi yang bisnis sama kerja. Kan ada value-value lainnya lah gitu maksudnya. Misalnya apa? Masuk ke dalam rumah nggak boleh harus lepas sendal. Wah itu sih. Itu kan urusan itu simple itu ya. Urusan sepele. Ya, itu simple. Kan tanya aja kenapa harus lepas sandal? Oh supaya bersih ya. Bersih kan bagus. Ya udah kita lepas sandal. Kalau di dalam rumah tetap mau pakai sandal, beli 2 sandal, 1 sandal di dalam rumah khusus untuk di dalam rumah. Gitu loh. Itu simple kalau itu ya. Iya. Kalau value yang bedanya keras tuh apa ya? Oh ini ada. Ini misalnya dapat uang gitu kan. Yang satu orangnya, wah disimpan saja untuk tabungan anak-anak kita. Yang satu lagi, loh kalau dapat uang itu harus di-spend supaya nanti masuknya lebih banyak lagi. Kita jalan-jalan, kita belanja. Itu pemahaman yang salah. Boleh dipakai sebagian. Ya boleh dipakai sebagian enggak apa-apa. Tapi yang sebagian lagi ya harus disimpan untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak atau kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang tidak terduga. Harus orang saving itu tetap perlu bagaimanapun. Kan ada yang berpemahaman kalau misalnya kita spend uang lebih banyak, yang masuk lebih banyak pasti katanya. Nah itu salah itu. Tapi ada orang begitu tuh, dan yakin. Dan itu pemahaman yang salah. Nah misalkan begitu gimana kan, value beda banget. Yang satu irit, yang satu waduh ayo di-spend dong. Kita kasih pengertian aja bahwa itu kita tidak ngirit dalam arti melakukan pelit, bukan, tapi kita menghemat itu setuju. Jadi yang tidak perlu jangan dibeli dulu, apalagi kita ini masih butuh nanti untuk pendidikan anak, untuk ini, ya sudah tahan diri. Jadi jangan semua keinginan itu dipenuhi. Yang penting kebutuhan itu harus dipenuhi. Tapi keinginan tidak semuanya harus dipenuhi. Tapi kan seseorang kalau misalnya itu sudah menjadi value bagi seseorang, kita mau ngomong apa ya mungkin di dalam hatinya masih bergerak ke arah value-nya gitu kan. Nah kan sih gitu. Biarin aja. Biarin aja, enggak apa-apa, itu biasa itu. Itu biasa. Oh gitu ya. Itu biasa begitu. Biarin aja, dia bilang nanti kan suatu ketika akan berhasil. Dan dia akan mengakui. Oh ternyata kegigihan kamu untuk terus bertahan, untuk lebih maju untuk bisnis itu ternyata menghasilkan manfaat yang besar gitu loh. Tunjukkan bahwa saya harus bisa membuktikan gitu loh. Diragukan bahkan oleh orang yang ada di rumah sendiri tuh, itu hal yang normal gitu. Ya sebetulnya menurut ayah, sebetulnya enggak boleh sebetulnya. Jadi suami istri itu harus saling mendukung gitu loh. Jadi kalau misalnya ternyata ada hal yang tidak bisa didukung oleh pasangan, ya harus dibicarakan alasannya apa. Mungkin juga kita salah.
Artinya mungkin kita itu memang keputusan kita itu salah, ya sudah kita ikut aja. Tapi kalau keputusan kita benar itu ya kita harus memberikan pengertian bahwa ini butuh dukungan kamu juga gitu. Karena apa yang saya lakukan ini juga untuk kamu, bukan untuk diri saya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kita merasa saya ragu kamu bisa sukses, misalnya merasa begitu, tapi kan tidak dibicarakan, tapi mungkin kita merasa gitu kan. Kan pasti ada tuh yang merasa, yakin kan? Setiap kita ini misalnya wah jelek itu idenya. Ya. Tidak bagus itu idenya. Ya kita yakinkan sama dia. Kan kita harus jadi seorang marketer. Oh gitu ya? Iya, mempengaruhi dia bahwa ini. Jadi dia investor ya dong gitu. Ya mempengaruhi dia bahwa ini rencana saya ini sudah bulat. Kenapa? Karena saya sudah bikin perencanaan yang kuat. Dan ada kesiapan dana, ada market yang captive, ada market yang bisa dicari juga. Contohnya ini begini dia bicarakan. Tapi kalau dia saya sudah tidak mau dengar lagi, tidak bisa itu begitu misalnya, terlalu berbahaya misalnya. Ya enggak boleh begitu. Tapi kan itu pasti kejadian di real life, itu kejadian. Bisa kejadian. Ya kan? Jadi sebagian orang memang tidak sepakat. Sebenarnya poinnya begini sih, kalau kita diragukan dari dalam rumah sendiri, kita sudah diragukan tuh gimana gitu loh. Ya kalau dari dalam rumah sendiri kita sudah diragukan, itu kan sebetulnya sudah kita dapat nilai awal yang kurang bagus. Bisa enggak kita meyakinkan dia bahwa ini yang kamu ragukan itu tidak, kemungkinan terjadinya lebih kecil lah daripada yang saya rencanakan ini. Saya yakin ini bisa. Tolong ini didukung. Nah, dukungan tuh ya berupa semangat, ya kan, terus dibantu, misalnya ada keperluan apa dibantu sama dia. Ya itu dukungan. Perlu nggak itu dukungan apa? Tidak perlu saya dukungan Anda. Lihat aja nanti hasilnya. Apa kayak gitu? Ya kalau sudah terpaksa. Kalau udah terpaksa, kita yakin betul. Tapi dia malah merocos terus, artinya menolak dan bahkan dengan menegasikan ya. Jadi bahwa ini, wah ini kemungkinannya itu kecil kamu akan berhasil. Padahal kamu sudah yakin ada market di depan mata ini. Ya sudah, jalan aja. Kan orang bisnis tuh harus berani memang. Atau ada satu lagi dari value nih ya, perbedaan value. Misalkan saya ingin anak saya sekolah di sekolah Islam, supaya dia belajar dasar-dasar Islam misalkan. Satu lagi, loh nggak bisa, sekolah internasional dong. Biar dia mengenal keberagaman dan pintar berbahasa Inggris misalkan, contoh gitu. Gimana tuh? Ya duduk bersama dibicarakan. Harus gitu begitu. Memang banyak hal-hal itu yang harus disepakati, dan dengan berat hati harus berganti-gantian mengalah. Tidak bisa masing-masing ngotot, apalagi menyangkut anak kan, kasihan anaknya nanti kan. Kalau misalnya opini kita tuh sudah sesuai dengan pendapat publik misalnya gitu, sesuai dengan kewarasan publik lah gitu ya kan. Pasangan kita tidak sesuai dengan kewarasan publik misalnya kan, agak sedikit melenceng sedikit nih, kurang waras sedikit nih misalnya. Ada nggak waktunya kita harus mengalah dengan opini itu? Kita setelah kita mengukur dengan apa namanya, secara umum itu mana yang lebih benar, saya atau dia. Setelah kita mengukur itu, kemudian kita memperbincangkan dengan istri itu, ya kan, tidak berdebat tapi berdiskusi, mendiskusikan. Mungkin nanti akhirnya kita ikut dia meskipun dia tidak sesuai dengan pandangan publik, karena pandangan publik kan belum tentu benar. Oh gitu ya? Iya. Basisnya di mana? Basis kebenarannya di mana gitu? Subjektif. Iya. Di satu keluarga dengan keluarga lain bisa berbeda nanti. Customize ya berarti ya, tergantung keluarganya ya. Iya. Jadi ada aja waktu-waktu misalnya menurut umum, wah ini tidak benar, tapi kita mengalah gitu, itu akan ada gitu waktunya gitu. Ya asal dengan kesepakatan bersama, iya. Dengan kesepakatan bersama bisa terjadi begitu. Kalau kita ditinggalin sama pasangan, orang sering bilang tenang aja, pasti nemu yang lebih baik. Gimana menurut Ayah? Apakah Ayah sepakat? Kalau ditinggalkan berarti kan sesuai kehendak dia aja. Dia yang sengaja meninggalkan kita. Benar. Kalau dia sudah meninggalkan kita mau apa lagi? Ya kita harus menerima. Nah, kemudian kita memperbaiki diri, membuka komunikasi dengan yang lain, ya kan? Sehingga nanti mungkin kita akan mendapatkan yang lebih baik memang.
Oh gitu ya. Mm-mm. Pasti kalau orang bilangnya pasti gitu. Pasti Ya tidak ada yang pasti. Oh, segala nggak ada yang sesuatu pasti. itu tidak ada yang pasti. Bisa Tapi, aja lebih buruk ya. Bisa aja istilahnya ya setara itu bisa atau misalnya lebih buruk tapi bisa diperbaiki bersama ya itu. Oh. Kan harapan tidak semua harapan kita itu pasti akan tercapai gitu loh. Kan kadang-kadang kita juga harapan kita itu tidak bisa. Kadang-kadang harapan kita itu tidak bisa kita dapatkan ya sudah kita terima. Kalau dia meninggalkan kita berarti kan dia sudah tidak mau. Ya kalau sudah tidak mau ya sudah. Cari yang lain gitu kan. Nah dengan harapan kita akan mendapatkan yang lebih baik dari dia gitu loh. Tapi kalau dibilang pasti belum tentu gitu Belum ya. tentu. Belum tentu. Mungkin tidak sebaik yang meninggalkan itu, tapi ada sesuatu yang Positif yang lain. Positif yang lain yang menurut kita lebih prinsip lah. Oh berarti lebih baik dong kalau gitu ujung-ujung ya. Enggak. Jadi lebih baik ini dengan ukuran apa dulu gitu loh. Ya Kalau overall menurut kita lebih baik akhlaknya misalnya gitu kan. belum tentu kalau itu. Nah itu bisa ya kita carinya begitu. Jadi kita memperbaiki apa yang lebih kita kedepankan, prioritaskan yang gitu, lebih kita kedepankan dalam mencari pasangan yang baru ini gitu. Ya berarti sebenarnya lebih baik buat kita dong. Kita berharap lebih baik. Atau mungkin tadi gini kali ya, mungkin tadinya kita mencarinya yang visualnya bagus misalkan, Iya, 100% itu doang misalnya. Terus sekarang tidak lebih ditinggalkan. baik secara fisik, tidak lebih baik misalnya, tapi lebih baik secara hati misalnya. Bisa juga. Gitu ya maksudnya. Bisa ya. Oh iya. Berarti sebenarnya lebih baik sebenarnya. Cuman penilaian kita yang berubah gitu. Iya nggak sih? Ya, kita yang melihatnya melalui sudut yang berbeda gitu loh. Iya kan? Bisa aja merubah karena sudahlah saya kemarin tuh mungkin salah juga saya karena saya melihat hanya dari satu sisi yang sebetulnya tidak terlalu prinsip. Ya, sekarang saya rubah, yang penting saya dapat yang begini gitu.